Recording in progress. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di dalam mata kuliah pengantar pendidikan untuk teman-teman di kelas karyawan ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi kita di bab 9, yakni terkait dengan pendidikan dan pembangunan. Untuk itu nanti ya akan saya share juga modul yang kita pakai selain buku utama kita ya yang kita gunakan itu ada di bab 9 kalau berdasarkan buku, dan nanti juga akan saya share modul yang sudah dibuat ya supaya kalian bisa menambahkan materi atau memperdalam informasi dan pengetahuan terkait bab 9 yang ada dalam buku. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian pendidikan dan pembangunan. Kemudian kita juga akan membahas apa hubungan antara pendidikan dan pembangunan, ya. Baik, di sini kita akan mulai saja dari slide pertama yang saya tampilkan di sini di dalam PowerPoint. Itu kita mulai dulu dengan definisi pendidikan dan definisi pembangunan. Sebenarnya definisi pendidikan ini dari pertama kali kita bertemu di semester ini kita sudah membahas definisi tersebut. Ya, terutama kita mengambil definisi dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, ya, pendidikan itu adalah sebuah tuntutan, ya, tuntutan di dalam sebuah kehidupan, ya, di mana di dalam pendidikan itu kita banyak belajar, ya, kita banyak mengetahui, kita banyak mendapatkan, dan kita banyak mendapatkan apa dampak ke depannya, ya. Itu definisi secara umum yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu ada di bab 1 ya, kalau kalian masih ingat. Saya berharap semua yang kita bahas dari bab 1 sampai bab 8 dan hari ini bab 9 itu jangan sampai lupa atau lewat begitu saja ya. Nah, eh, pendidikan itu adalah tuntutan ya, seperti yang di awal tadi disampaikan, ibaratnya melalui pendidikan itulah kita diminta untuk menjadi seperti apa. Ya, nah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, kemudian maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat manusia, ya. Nah itu supaya mereka menjadi bagian dari masyarakat, bagian dari komunitas, ya. Makanya pendidikan itu di dalam undang-undang, ya, undang-undang dasar dan Pancasila itu selalu ada proses mencerdaskan kehidupan bangsa di situ. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa itu salah satunya adalah melalui pendidikan. Nah, saya tidak akan bahas secara detail karena terkait pendidikan ini sudah ya, kita sudah menelaah, sudah melihat apa saja jenis pendidikan, apa saja tahap-tahap pendidikan, itu semuanya sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Nah, di sini di bab ke-9 ini kita lebih melihat bagaimana hubungan antara pendidikan dan pembangunan. Ya, kenapa pendidikan dan pembangunan itu saling seperti satu kesatuan, ya. Tanpa pendidikan, pembangunan tidak akan pesat, ya kan? Nah, ini yang akan kita lihat di dalam bab 9 ini. Jadi saya tidak akan membahas lagi, mengulang kembali bab-bab yang sebelumnya terkait pendidikan, tapi kita akan berfokus kepada hubungan di antara keduanya. Nah, di mana sih hubungan antara pendidikan dan pembangunan? Nah, pembangunan di sini itu adalah pembangunan dalam artian kontekstual konstitusi negara ya. Jadi misalnya gini, bagaimana pendidikan secara umum itu membantu dalam peningkatan pertumbuhan dan perkembangan sebuah negara. Nah, itu yang kita lihat di sini. Nah, kita lihat esensi pendidikan dan esensi pembangunan. Di mana titik temu antara pendidikan dan pembangunan? Jadi menurut Hasan ya, manusia itu terdiri dari terdiri dari banyak potensi ya. Dan manusia itu juga memiliki eh, sifat yang sifatnya aktual ya, terbaru seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di mana hubungan antara pendidikan dan pembangunan itu. Jadi ibaratnya dua kutub ya. Jadi dua kutub antara pendidikan dan pembangunan. Jadi di dalam kutub pendidikan itu ya, pendidikan itu berperan dalam mengembangkan ya. Jadi pendidikan itu berperan dalam mengembangkan ya, yakni potensi-potensi ya dari apa yang ada dalam suatu negara. Misalnya gini, ya, kenapa negara maju itu ya, negara maju ya, kategori negara maju itu menurut menurut PBB itu ada banyak kriteria ya, ada maju dari segi GDP, ya, ada juga
dari pendapatan bersih suatu negara. Nah, itu banyak ya kalau kita lihat merujuk kepada PBB, itu jenis negara maju itu banyak berdasarkan indikator yang mana. Nah, kalau kita lihat misalnya kita dengan Singapura. Ya, Singapura itu jauh lebih maju, kategorinya saja negara maju. Ya, dia bukan developing country ya, tapi develop ya. Dia bukan developing country tapi dia develop. Dia sudah maju. Nah, kenapa kita bisa lihat seperti itu? Ya, kalau kita lihat negara maju itu pembangunnya jauh lebih pesat daripada kita. Ya, jauh ya. Nah, kok bisa mereka sepesat itu? Nah, titik baliknya adalah karena faktor pendidikan. Karena pendidikan pembangunan sebuah negara itu tentu dipengaruhi oleh faktor pendidikannya. Contoh kasusnya gini, antara Brazil dan Korea Selatan. Di tahun 1960-an, ya, Brazil itu masih masuk ke dalam kategori negara berkembang. Dan begitu juga dengan Korea Selatan. Di tahun 1960, ya, mereka masih dalam kategori negara berkembang. Tapi dalam rentan waktu 20 tahun, itu Korea Selatan sudah bisa melompat ke negara maju. Gimana caranya? Nah, pada saat itu negara Korea itu jor-joran ya untuk menginvestasikan sumber daya manusia. Jadi mereka menyekolahkan, menggratiskan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga akhirnya bermunculanlah perusahaan-perusahaan seperti Samsung, ya, kemudian Hyundai, ya, itu banyak. Karena apa? Ya itu tadi, karena pemerintah jor-joran ke dalam investasi pendidikan saat itu. Sedangkan Brazil di tahun 1960-an itu mereka tidak berpikir untuk investasi SDM, tapi mereka lebih ke investasi sumber daya alam. Nah, mereka itu pengekspor barang mentah sama kayak Indonesia ya. Indonesia itu terkenal dengan ekspor bahan mentah ya. Tapi kalau bahan jadi belum ya, belum banyak. Sedangkan untuk merubah bahan mentah menjadi bahan jadi itu kita perlu SDM. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan SDM itu adalah dengan pendidikan. Makanya negara maju itu otomatis pendidikannya sudah bagus. Ya kenapa seperti itu? Ya karena yang membentuk SDM itu adalah unsur pendidikannya. Ya makanya negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Singapura, Finlandia, Denmark, Jerman, ya itu pendidikannya sudah sangat baik sekali. Otomatis output dari pendidikan itu nanti akan ada SDM yang baik juga. Nah inilah hubungan antara pendidikan dan pembangunan. Nah, kalau kita lihat ya, apa saja yang kita lihat antara hubungan antara pendidikan dan pembangunan. Nah, sebenarnya kalau kita bisa lihat itu ada empat komponen ya, ada empat komponen, sorry, ya, dalam sumbangan pendidikan terhadap pembangunan. Misalnya sarana pendidikan, ya, kita lihat pendidikan kita seperti apa, sarana pendidikan kita seperti apa. Di negara kita, kita punya tiga punya sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi atau kita sebutnya perguruan tinggi, ya kan? Nah, coba lihat ya di dalam negara kita ini seberapa banyak yang sudah misalnya pendidikannya tuh merata. Misalnya di pinggir-pinggiran itu sudah banyak ya sekolah SD, SMP, SMA. Nah, kita lihat ya seberapa banyak itu. Nah, ini sumbangan pendidikan dilihat dari sarananya. Apakah WiFi bisa terkoneksi di pinggiran desa misalnya kan? Nah, itu kan termasuk ke dalam sarana. Nah, kemudian kita lihat juga lingkungan misalnya, lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan itu terdiri dari lingkungan formal, lingkungan informal, dan lingkungan non formal. Nah, kalau formal kita ada yang disiapkan oleh negara misalnya ya. Negara itu memberikan sekolah gratis itu dalam segi pendidikan formal, misalnya pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan SMA 12 tahun wajib belajar ya. Tapi kalau untuk pendidikan non formal dan informal itu biasanya peran negara tidak ada ya yang sifatnya wajib seperti yang tadi di dalam eh, lingkungan formal. Karena lingkungan non formal dan informal itu biasanya diberikan kepada masyarakat atau komunitas ataupun kelompok sosial tertentu seperti itu. Dan kita lihat juga ada jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, eh, untuk yang terkait jenjang pendidikan itu kita punya dasar, menengah, dan perguruan tinggi ya. Universitas itu masuk ke dalam kategori pendidikan tinggi. Nah, ini jenjang pendidikan kita. Secara umum sebenarnya negara-negara itu sama aja. Ya, sama saja. Karena setiap negara itu sama. Mereka punya dasar, punya menengah, dan punya eh, tinggi ya. Jadi mereka itu punya primary, punya secondary, dan punya higher education. Sama ya, sama saja ya. Tapi kita juga karena kita juga mengadopsi ya, tentu sebuah negara itu pasti belajar dari negara yang sudah berpengalaman sebelumnya.
ya. Nah, kemudian kita lihat sumbangan pendidikan yang terakhir itu adalah segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Misalnya ada namanya bidang kerja real ya, maksudnya itu pekerjaan yang sifatnya datang ke kantor misalnya ya. Itu adalah beberapa contoh dari segi pembinaan kerja. Karena pendidikan-pendidikan itu tentu akan berpengaruh terhadap terhadap bidang kerja ataupun sektor-sektor pendidikan ya. Makanya kita ada namanya pekerjaan formal, pekerjaan non formal ya. Misalnya formal itu misalnya TNI, Polri, ASN ya, ataupun misalnya kayak dosen. Ada juga yang non formal misalnya. Non formal itu seperti apa? Misalnya pekerjaan seperti tour guide ya, itu kan non formal. Ya, nah ini dilihat dari sektor kehidupan masyarakatnya atau pembinaan kerjanya ya. Nah, di dalam pembangunan sebuah negara, kenapa ya? Kenapa pendidikan itu harus dibangun? Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ya. Pembangunan itu berasal dari SDM-nya, ya. Karena sama kayak kita punya duit, ya kan? Kita punya duit banyak misalnya, tapi kita tidak tahu bagaimana cara bagaimana cara supaya duit itu semakin besar jumlah nominal yang kita dapatkan. Duitnya cuma didiamkan saja. Otomatis dengan berjalannya waktu, uang itu akan kehilangan nilai nilai rupiahnya sendiri, ya. Karena cuma diam saja. Oleh karena itu, supaya uang itu bisa menghasilkan uang lagi, kita punya SDM. Ya, kita harus punya SDM. Bagaimana cara kita itu mengelola uang tersebut? Misalnya kita berjualan, atau kita jadi reseller, ya, atau kita membuat produk makanan. Nah, itu adalah proses yang kita sebut dengan eh, meningkatkan pembangunan dari segi SDM-nya. Makanya pendidikan itu sangat sangat dibutuhkan dalam upaya pembentukan SDM. Nah, SDM itu penting untuk mengupayakan pembangunan karena tanpa SDM pembangunan tidak akan terjadi, ya. Makanya semakin baik SDM manusia pada suatu negara, maka pembangunannya akan semakin pesat. Nah, kalau kalian mau tahu, berdasarkan sensus tahun 2020, itu itu bahwa masyarakat kita ya yang sarjana itu cuma 4,6%. Ya, yang sarjana, bayangin, 4,6% dari 270 juta masyarakat Indonesia. Itu cuma 4,6% yang sarjana. Ya, artinya apa? Masih sangat sedikit sekali. Otomatis ya akan sulit kalau kita mau melaju pesat. Makanya sekarang banyak program-program pemerintah itu yang menyediakan kesempatan kita untuk sekolah-sekolah dan sekolah. Ya contohnya gini, kalau kalian melamar pekerjaan dengan ijazah SMA ya dan kalian melamar pekerjaan dengan ijazah S1, mana honornya atau gajinya yang paling tinggi, yang lebih tinggi? Tentu yang menggunakan ijazah S1. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi, karena kalian dianggap sebagai SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar S1 seperti itu. Makanya pekerjaannya pun honornya pun harus disesuaikan dengan honor S1 ya. Nah, ini adalah bukti real ya kenapa SDM itu sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan nasional. Nah, kalau kita lihat dalam pendidikan tentu di bab-bab sebelumnya pendidikan itu terdiri dari komponen-komponen yang sangat banyak ya, ada di sana aspek filosofis, yuridis, ada struktur, ada kurikulum, belum lagi jenjang ya dan lain-lain ya. Nah, itulah kenapa kenapa kita harus menciptakan SDM yang siap untuk membangun negara. Bagaimana kita tahu siap atau tidaknya? Itu melalui pendidikan. Ya, makanya kalau kalian sekarang kayak kemarin tahun lalu mungkin kalian nggak kepikiran aku mau kuliah. Nah, sekarang udah kuliah. Nah, nanti mungkin setelah tamat S1 nggak kepikiran, aku mau lanjut S2 nggak ya? Ya, atau aku cukup S1 saja. Nah, itu kan harusnya akan membantu negara. Ya, apa yang kita lakukan itu akan bermanfaat bagi negara, tentunya. Ya, jadi kita bermimpi, ya, mungkin dasar aku S1 dulusan. Mungkin nanti menjelang tamat S1, ngapain ada S2? Nah, seperti itu. Ya, jadi tentu saja pembangunan nasional itu ditentukan seberapa kualitas SDM-nya. Kalau SDM kita biasa-biasa saja, ya kita cuma mengandalkan sumber daya alam saja, tentu ya kita akan menjadi negara berkembang seperti inilah. Nah, kalian harus ketahui bahwa sumber daya alam itu akan ada habisnya ya, akan ada habisnya.
Kayak emas misalnya, emas kita banyak, nikel kita banyak, kita ekspor terus barang mentah. Kita nggak pernah ngolah sendiri misalnya. Tentu harganya lebih murah ketimbang kita buat sendiri. Nah, itu yang dilakukan negara-negara seperti negara-negara maju itu mereka pintar, mereka investasikan ya uang mereka itu ke SDM-nya. Contohnya Korea yang paling terbaru ya. Yang dulu tahun 1960-an masih negara berkembang, sekarang masuk ke dalam kategori negara maju sejak 1980-an. Kenapa seperti itu? Karena mereka sadar bahwa manusia itu adalah subjek yang paling vital, ya, human capital ya kita bilangnya, atau human apa tuh SDM, human resources ya kalau nggak salah ya. Nah itu kenapa penting ya? Karena itulah orangnya, itulah subjeknya ya, yang akan apa ya, mengatur, mengelola negaranya ya. Baik ya. Nah ini adalah materi yang saya sampaikan di dalam mata kuliah pengantar pendidikan ini. Saya berharap kalian mengerti ya dengan apa yang saya sampaikan terkait hubungan antara pendidikan dan pembangunan. Baik, ya, baik ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait hubungan antara pendidikan dan pembangunan eh, dalam video pembelajaran kita pada meeting ke-12 pada siang hari ini. Baik, terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.